Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Najah Anandia Putra, NIM 62114211067 dari Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan membawa presentasi untuk tugas penilaian tengah semester isu dan kebijakan olahraga. Judul yang akan saya bawakan yaitu adaptasi atlet di masa pandemi, pembangunan sportivitas, konsep pembinaan olahraga atletik. Kita ketahui COVID-19 menyerang Indonesia pada tahun 2019 yang mengakibatkan acara olahraga ditunda atau dibatalkan untuk sementara waktu, baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Apa adaptasi atlet dalam pandemi? Yang pertama, atlet melaksanakan pelatihan mandiri dan menjadwal ulang program latihan agar tetap bugar dan terlatih selama para atlet berlatih di rumah. Yang kedua, membuat strategi latihan yang efisien dan efektif di masa pandemi. Yang ketiga, menjaga prokes selama latihan mandiri. Yang keempat, menjaga pola makan, kesehatan, latihan, walaupun kurangnya pantauan dari pelatih. Apa dampak bagi atlet akibat pandemi COVID-19? Dampak bagi atlet adalah pelatihan tidak secara jantar, dikarenakan pemerintah meniadakan kegiatan di luar rumah untuk semua kalangan. 2. Kurangnya pantauan pelatih yang dapat mempengaruhi penurunan kebugaran pada atlet. Ketiga, tertundanya event olahraga yang mana atlet sudah mempersiapkan dengan baik dan matang. Keempat, terganggunya kesehatan mental psikis atlet karena stres akibat pandemi. Kelima, ancaman pemutusan kontrak oleh sponsor yang sudah ditandatangani oleh atlet. Tantangan atlet mengenai kesehatan mental psikis. Yang pertama, akan terganggunya karir atlet. Yang kedua, putusnya rutinitas atlet. Ketiga, putusnya pergaulan yang akrab dan menyendiri. Keempat, kondisi ekonomi dan kompetisi yang tidak pasti. Yang kelima, berdampak pada segi finansial dan ekonomi. Keenam, jenuh dan stres. 7, program latihan yang berubah-ubah. Pada cabang olahraga atletik, berusaha untuk bangkit guna mempersiapkan menghadapi berbagai kompetisi yang akan dilangsungkan pada tahun 2021. Dari PON, kejuaraan dunia, sampai Olimpiade Tokyo. Pengurus besar Persatuan Atletik seluruh Indonesia sebagai wadah pembinaan cabang olahraga atletik dituntut untuk berkomitmen serius dalam mengatasi kondisi pandemi ini. Para atlet yang dipulangkan dari pelatnas agar tetap berlatih di rumah sembari menunggu perumusan latihan untuk beradaptasi di dalam masa pandemi COVID-19. Atletik merupakan cabang olahraga andalan Indonesia pada ajang
olahraga untuk mendapatkan emas pada kompetisi. Kendala bagi para atlet ialah tentang program latihan baru yang belum matang. PB PASI menyusun program latihan yang efisien dan efektif yang bertujuan untuk menjaga stamina dan kestabilan atlet meskipun latihan di rumah. Untuk itu, PB PASI menghimbau para atlet agar selalu menjaga kesehatan mentalnya dan kesehatan fisiknya dengan mencari kegiatan yang disukai agar tidak stres karena terhentinya ajang kompetisi. Sportivitas atau fair play. Arti sportivitas. Sportivitas mempunyai arti seorang atlet harus memiliki sikap kesatria, adil, dan jujur dalam bertindak dan berperilaku terhadap lawan, dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Sportivitas adalah permainan adil kontes, menghormati aturan, perjanjian, dan penghormatan terhadap pertandingan. Sportivitas juga merupakan kunci utama untuk meraih prestasi. Aspek sportivitas. Sportivitas adalah bentuk harga diri yang tercermin dari aspek 1. Kejujuran dan keadilan, mengedepankan nilai moral. 2. Rasa hormat terhadap lawan, kalah atau menang. 3. Sikap kesatria dan tanpa pamrih. 4. Tegas dan berwibawa. Berarti tidak terpengaruh walau lawan tidak sportif. 5. Rendah hati bila menang dan tenang, mampu mengendalikan diri bila kalah. Dan yang keenam, tanggung jawab dan cinta damai, yang artinya tidak suka main keras dan kasar. Sportivitas merupakan bagian dari kepribadian manusia. Prinsip-prinsip sportivitas moral dan etik yang harus dijaga. Yang pertama, prinsip fair play atau bermain sportif tanpa kecurangan, yaitu atlet bermain secara jujur, tidak main kasar, dan selalu menaati peraturan yang ada di perlombaan, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan. 2. Prinsip respect. Sikap saling menghormati pemain lain terdiri dari bangsa yang berbeda-beda. Yang ketiga, prinsip menghargai wasit yang memimpin jalannya pertandingan, baik itu lewat protes ataupun kontak fisik dengan wasit. Yang artinya, semua keputusan dari wasit harus diterima selapang dada mungkin oleh atlet untuk menghargai wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Di kehidupan milenial seperti ini tentu sangat dibutuhkan orang yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai moral kemanusiaan. Hal itu membutuhkan individu yang berkarakter dan memegang teguh nilai kebangsaan agar dapat terwujud. Olahraga menjadi instrumen penting untuk membentuk nilai dan karakter bangsa.
Karakter baik ialah pribadi yang dapat membuat keputusan sendiri dan dapat mempertanggungjawabkannya. Sportivitas mensyaratkan bahwa untuk menaati dan memahami aturan formal dan non-formal, atau peraturan tidak tertulis. Sportif dapat diartikan bahwa semua orang dapat memperoleh kemenangan dalam olahraga kompetitif melalui sikap yang elegan. Sportivitas ialah sikap mental martabat dalam olahraga. Nilai sportif juga melandasi pembentukan sikap, karakter, dan yang selanjutnya, sikap menjadi landasan perilaku. Untuk membentuk nilai sportivitas ini, kita harus mengajarkan sejak dini kepada anak-anak tentang arti sportivitas dengan cara kita membiasakan jujur, adil, dan saling menghormati. Konsep pembinaan keolahragaan. Pembinaan keolahragaan. Arti pembinaan adalah usaha dan tindakan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Pembinaan keolahragaan didasari oleh atletik, karena gerakan dasar atletik ini merupakan gerakan dasar manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, seperti itu. 3. Tujuan pembinaan atau pelatihan olahraga adalah untuk membantu atlet meningkatkan prestasinya. Melihat kondisi prestasi nasional saat ini masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan kondisi prestasi masa lalu. Manajemen pembinaan. Keberhasilan pembinaan keolahragaan tak lepas dari manajemen pengelolaan yang baik. Manajemen pengelolaan yang baik harus didukung oleh tata kelola yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya manusia. Peran pendukung sangat penting untuk keberhasilan suatu organisasi. Misal dukungan pada pendanaan, kepemimpinan, dan sistem controlling secara evaluasi, serta evaluasi. Kelola pembinaan prestasi membutuhkan yang paham jelas atau berkompeten dalam bidang pengelolaan manajemen. Pengelolaan atlet sangat berbeda dengan pengelolaan suatu perusahaan. Pada pembinaan seseorang atlet harus membutuhkan kasih sayang dan rasa kemanusiaan, di mana pengelola harus memahami kondisi atlet secara individu maupun secara bergu atau tim. Contoh saja, di Kabupaten Nganjuk terdapat program latihan bernama PPLPD, yang mana bertujuan untuk membina, mendidik, dan mengembangkan prestasi olahraga yang dipersiapkan untuk kejuaraan olahraga tingkat daerah sampai internasional. Pada pembinaan olahraga, perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana untuk memaksimalkan prestasi atlet. Sarana dan prasarana menjadi faktor yang menunjang prestasi. Di dalam pembinaan, tak lepas dari pendanaan yang berfungsi untuk menunjang baik pada atlet, sarana prasarana, atau juga pelatih. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang presentasi pada malam ini?
Mas Naja, saya izin bertanya. Silakan Mbak Nera. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya mau bertanya, kan tadi di awal itu Mas Naja udah menjelaskan tentang uh, para atlet itu menjaga kesehatannya dan kesehatan fisik dan mentalnya. Nah, itu gimana biar kesehatan fisik dan mental atlet tersebut tetap terjaga pada saat pandemi ini? Terima kasih, Mas Naja. Mbak Nera, apa saja yang harus dilakukan? Yaitu untuk para atlet yang dipulangkan dari pelatihan agar tetap berlatih di rumahnya masing-masing dengan porsi yang sesuai instruksi pelatih dan menjaga prokes selama pandemi. Yang kedua, menghibur diri agar tidak mudah stres. Yang ketiga, melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat senang, misalnya, atau melakukan hobi-hobi yang membuat senang, misalnya bernyanyi, memasak, dan lain-lain. Yang keempat, menyusun ulang program latihan agar tetap terjaga stamina dan kestabilan atlet dalam masa pandemi. Itulah yang harus dilakukan atlet untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental psikis. Apakah sudah jelas, Mbak Nera? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Silakan dilanjut. Oke. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang perlu ditanyakan? Izin bertanya, Mas Naja. Iya, Mas Adit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Wisnu Wibowo, NIM 621-142-1061. Mas Naja tadi telah menjelaskan apa itu sportif dan prinsip sportif dan lain-lain ya. Yang saya tanyakan, apakah ada contoh nyata perilaku sportif pada atlet di dalam lapangan atau di dalam suatu pertandingan? Ya, seperti itu, Mas Naja. Oke, Mas Adit. Contoh sportif yang nyata dalam pertandingan atlet. Ada satu contoh di dalam pertandingan kejuaraan atletik internasional, bahwa ada seorang atlet yang sudah berada di posisi pertama dan melihat atlet posisi kedua terjatuh dan dia menolongnya, dan pada akhirnya atlet yang ada di posisi kedua itu bangkit akibat ditolong oleh posisi pertama, dan posisi yang kedua melanjutkan perlombaan larinya dan akhirnya memperoleh di posisi pertama. Hal itu membuat para penonton kagum, membuat para penonton kagum akan nilai sportifnya, dan juri tetap menetapkan di posisi yang awal tadi sebagai pemenang karena itu sudah menjunjung tinggi nilai sportivitas. Seperti itu, Mas Adit. Oke, bisa dipahami, Mas Naja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Akan dilanjutkan. Ada yang perlu ditanyakan kembali? Izin bertanya, Mas Naja. Ya, Mbak Nunus. Kan tadi Mas Naja sudah menjelaskan tentang sportivitas. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita dalam menerapkan sikap sportif sejak dini? Terima kasih.
Gimana Mbak Nunus? Saya kurang jelas Mbak Nunus. Saya ulang ya. Kan tadi Mas Naja sudah menjelaskan tentang sportivitas. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita dalam menerapkan sikap sportif sejak dini? Oke. Cara menerapkan sikap sportif sejak dini yaitu dengan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membiasakan untuk jujur, untuk adil, dan menerima segala sesuatu atau keputusan. Selanjutnya, yaitu berkarakter baik pada semua orang. Itu yang menjadikan jiwa sportif kita muncul. Seperti itu, Mbak Nunus. Oke, terima kasih Mas Naja. Silakan dilanjutkan. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada yang ditanyakan? Atau Mas Asaulus belum bertanya? Saya mau bertanya Mas Naja, apa toh fungsi atau hasil dari pembinaan yang tepat bagi olahraga? Oke, saya jawab Mas Asa. Pembinaan yang tepat dan sesuai porsi, pelatih yang berkompeten, sarana dan prasarana yang memadai, program latihan yang sesuai dengan karakter dan sebagainya, akan mencapai hasil prestasi yang maksimal dan dapat membuka prestasi bagi atlet olahraga pada suatu kejuaraan dan dapat menunjukkan hasil yang maksimal di dalam pertandingan. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Naja atas jawabannya. Sama-sama Mas Asa. Baik, sesi tanya jawab saya tutup dan presentasi pada malam ini saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.